Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Insan pengadaan di seluruh Indonesia, khususnya para pokja pemilihan yang saya yakin jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya, Agus Arif Rahman dengan Arif. Saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya. Panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia dan kontrak, penerbit Gramedia. Kemudian buku kerja pejabat pembuat komitmen, penerbit Renada Media. Sekilas ini adalah identitas saya, adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Kemudian juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan juga di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Kalau barangkali Anda mendengar suara gemuruh, saya merekam video ini dalam kondisi di tengah hujan dan tanggal 29 April 2020. Semoga ini menjadi bukti sejarah ya. Saya hari ini akan mengupload sesuatu yang menurut saya semoga Anda bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu kumpulan template file pokja pemilihan sebagai pelengkap printout SPSE khusus untuk jasa konsultansi non konstruksi ya, jasa konsultansi non konstruksi ya. Kawan-kawan semua, sekilas ini juga izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah kompetensi sebagai ahli muda. Ini adalah daftar unit kompetensi yang alhamdulillah sudah saya berhasil lulus. Kemudian ini adalah sebagai ahli media ya. Berdasarkan double sertifikat kompetensi ini, saya sharing kepada Anda semua mengenai praktik langsung template file pokja pemilihan untuk jasa konsultansi ya. Barangkali ini nanti bisa melengkapi dokumen-dokumen yang mungkin sekarang saat ini Anda sudah memilikinya. Prinsip kerjanya sama dengan pengadaan barang dan jasa lainnya kemarin, yaitu berdasarkan standar daftar isi ya, berdasarkan standar daftar isi. Oke. Nanti Anda akan mendapatkan di deskripsi video YouTube ini ada link download file asli semuanya seperti ini ya, yaitu ada 11 nomor file dan ada beberapa anak-anaknya, dan saya berharap ini bisa Anda manfaatkan sebaik-baiknya untuk jasa konsultansi yang sudah disesuaikan dengan standar dokumen seleksi untuk jasa konsultasi versi Perpres 16 tahun 2018. Oke, jadi segala template yang ada di sini sudah disesuaikan dengan regulasi pada Perpres 16 tahun 2018 dan segala macam turunannya. Ini sangat spesial. Sebenarnya template ini merupakan upgrade dari yang ada di buku ini. Di buku ini ada, cuma ini adalah saya upgrade sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Nanti akan ada juga di link download di buku ini, ada folder namanya upgrade template juga ada. Selain juga ada di deskripsi video YouTube ini ya, seperti itu. Nah, kawan-kawan semua, nanti ada file, kita tunjukkan filenya. Pada prinsipnya file ini ya sesuai dengan yang ada di sebelumnya juga. Ikuti standar daftar isi yang sudah ada. Ya, ikuti yang ada di sini ya, lampiran. Oke. Ini adalah lampiran ya. Lampiran laporan hasil dan hasil seleksi ya, saya koreksi, ini hasil seleksi. Jadi kalau jasa konsultan namanya adalah seleksi. Namanya adalah seleksi. Oke, ini saya koreksi langsung ya, nanti bisa diupload. Nanti ini pun file-file template yang ada di sini, karena filenya adalah file asli, tentunya Anda tetap bisa melakukan yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Silakan sesuai dengan kebijakan di instansi Anda masing-masing. Jadi ini adalah pada prinsipnya tidak jauh berbeda, saya hanya merubah sedikit yang ada di sini. Printout evaluasi penawaran, tapi rinciannya ada 3 ya. Jasa konsultan di sini, template ini saya asumsikan menggunakan prakualifikasi
badan usaha, menggunakan jasa konsultasi badan usaha. Nah, kalau badan usaha pasti prakualifikasi. Sekali lagi, kalau badan usaha pasti prakualifikasi. Makanya di sini ada evaluasi penawaran file 1, file 2, dan kualifikasi. Jadi ada total itu ada 3 tahap yang harus dilewati. Pertama adalah tahap kualifikasi, kemudian tahap evaluasi penawaran file 1, dan evaluasi penawaran file 2. Ini adalah asumsinya Anda menggunakan prakualifikasi metode kualitas dan biaya. Pada prinsipnya, izinkan saya untuk sharing pada Anda. Sebenarnya ada 4 metode evaluasi penawaran yang bisa Anda pilih, ya. Yang favorit adalah kualitas dan biaya. Ini tetap juga menggunakan prakualifikasi. Kemudian kualitas, ya. Kualitas dan biaya digunakan untuk ruang lingkup, jenis, dan waktu yang dapat diuraikan secara pasti dalam KAK. Ya, dalam jasa konsultasi yang diupload oleh PPK bukan spesifikasi teknis tapi KAK, kerangka acuan kerja. Ya, KAK, kerangka acuan kerja. Nah, dan juga besarnya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. Oke, dan ini ada bobot-bobotnya sudah diatur seperti ini. Bobot teknis 60-80%, bobot harga 20-40%. Jadi harga termurah tidak menjadi jaminan. Dan harga kualitas. Ya, kualitas seperti ini, penjelasannya Anda bisa baca sendiri ya. Pagu anggaran. Ya, ini bisa bahkan ke pagu anggaran bisa penawaran penyedia bisa melewati HPS asalkan masih di dalam pagu anggaran. Jadi kalau pengangguran dan ini biaya terendah, ini biasa digunakan untuk jasa konsultasi yang perorangan, ya, biaya terendah perorangan. Nah, kalau saya terus terang template yang akan saya share ini adalah asumsinya menggunakan kualitas dan biaya, ya, karena sekalian ya, toh ini juga sama-sama prakualifikasi kalau badan usaha. Jadi sekalian total aja, waktunya juga tidak berbeda, jadi sekalian. Ya, sekalian total menggunakan kualitas dan biaya, ya. Kalau saya menggunakan seperti itu. Alternatif kualitas dan biaya adalah kualitas, ya. Anda bisa pelajari di sini tentang itu. Sekarang kita langsung ke template, dan template ini pun saya tidak menjelaskan secara detail ya, saya hanya menjelaskan sekilas saja. Nanti ada beberapa file yang akan kita bahas seperti instruksi kepada peserta, itu nanti akan kita bahas khusus. Yang pertama tentunya file nomor 1 adalah yang sudah pernah di-share sebelumnya, yaitu dokumentasi dan daftar hadir. Ya, file nomor 0 ini ya, dokumentasi dan hadir, pastikan setiap langkah selalu ada. Ya, kalau Anda perhatikan di sini selalu ada daftar hadir dokumentasi, ya, daftar hadir dokumentasi. Ya, pastikan Anda menerima ini semua mulai dari review dan seterusnya sampai terakhir, ya, negosiasi nanti di kualifikasi. Kemudian file nomor 1 covernya bisa Anda, ini juga saya koreksi langsung ya, seleksi, laporan hasil seleksi, saya koreksi langsung ya, seperti ini kurang lebih tidak jauh berbeda dan Anda bisa modifikasi. Kemudian file nomor 2 review tidak saya bahas kembali karena ada video khusus tentang review. Anda perhatikan, pilih putar video yang review untuk jasa konsultansi non konstruksi, ada sendiri ya. Dan ini sudah ada filenya, saya tidak bahas lagi. Ya, file nomor 2. File nomor 3. Nah, kalau sudah review, kemudian kita akan siap-siap untuk menayangkan. Nah, karena ini menggunakan kualitas dan biaya, nantinya ada 2 dokumen yang harus di-upload oleh Pokja, yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Jadi dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi, ada 2 file yang nanti akan di-upload oleh Pokja, ya. Oke, tampilannya saya contohkan seperti ini ya, tampilannya. Oke, sebentar. Oke, seperti ini saya tunjukkan contohnya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ingat ini ada 2 file yang diupload di sini. Ya. Di file yang ada di sini ya, dokumen kualifikasi dan dokumen seleksi. Ada 2 file yang diupload oleh Pokja di sini. Ya, di sini adalah jasa konsultasi badan usaha seleksi prakualifikasi, 2 file, kualitas dan biaya.
Oke, menggunakan kualitas dan biaya. Contohnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kembali ke tadi, sebelum Anda checklist, sebelum Anda tayang, Anda checklist dulu hal-hal yang ada di sini. Ya, saya tidak bahas hal di sini, Anda checklist sehingga ini meminimalkan kesalahan ya, sekalian meminimalkan kesalahan. Oke, kemudian file nomor 4, kita lihat file nomor 4. Oke, ini setelah tayang kemudian kita mengundang untuk melakukan pemberian penjelasan. Nah, Anda bisa meminta bantuan tim teknis atau tim ahli. Ya, siapapun Anda bisa meminta bantuan. Di sini ini ada undangannya. Ya, ini contoh undangannya ada di sini untuk tahap kualifikasi. Ya, ada 2 kali pemberian penjelasan atau unleashing, yaitu tahap kualifikasi dan tahap seleksi. Ada 2 kali pemberian penjelasan nantinya. Oke, ini file nomor 4. Kita lanjut file nomor 5. Nah, setelah dilakukan pemberian penjelasan, kemudian Anda bisa bahkan eh, Anda bisa meminta namanya klarifikasi kualifikasi, bahkan meminta dokumen yang kurang lengkap. Ingat Bapak, yang penting Anda perhatikan di tahap kualifikasi belum merupakan kompetisi. Tahap kualifikasi belum merupakan tahap kompetisi sehingga Anda bisa meminta kekurangan berkas, ya kekurangan berkas. Tapi syaratnya Anda harus evaluasi, Anda harus skor dulu. Ya, karakteristik dari jasa konsultan ini adalah scoring. Semuanya diskor berdasarkan review ini ya. Review saya tunjukkan. Oke, ini lampiran review yang sudah pernah dibahas. Ini adalah kalau tahap kualifikasi, yang diskor adalah pengalaman perusahaan, sumber daya manusia, dan kemampuan menyediakan peralatan jika dipersyaratkan. Ya, totalnya dan ambang batasnya di sini saya contohkan 60. Karena saya sudah sampaikan video sebelumnya, kalau tahap kualifikasi sebaiknya kita jangan terlalu idealis. Ambang batasnya jangan 70, 80 nanti. Karena apa? Karena tahap prakualifikasi ini membutuhkan daftar pendek atau shortlist minimal 3 supaya nggak ngulang. Minimal 3 peserta supaya tidak mengulang dari awal. Kalau kurang dari 3, Anda harus mengulang dari awal. Mending kita yang biasa aja 60. Nanti baru tahap seleksi yang agak-agak kita idealis, ya. Seperti itu. Ya, jadi pengalaman perusahaan, sumber daya manusianya dan kemampuan menyediakan peralatan ini yang diperbolehkan. Ingat, kita ulangi lagi bahwa jasa konsultansi Anda tidak diperkenankan membuat persyaratan-persyaratan yang di luar regulasinya. Semuanya sudah ditentukan di sini, kita tinggal tentukan bobotnya dan hal-hal yang ada di dalamnya. Ya, seperti ini ya, pengalaman ya, Anda tinggal ganti-ganti aja yang di sini. Misalkan ini bukan 4 3 2 1, mungkin ini 10 7 5 3 misalkan. Tapi nilainya ini tetap ya, sebaiknya tetap. Anda tinggal ganti-ganti yang ada di sini nyanyi. Ya, selebihnya jangan. Oke, ini itu adalah yang diatur yang di jasa konsultansi. Oke, Anda bisa melakukan klarifikasi kualifikasi. Nah, seperti ini. Klarifikasi masih di tahap kualifikasi. Anda bisa menanyakan, misalkan Anda bisa menanyakan hal-hal yang penting-penting ya, yang penting-penting yang sekiranya Anda ragu, Anda bisa tanyakan dan berita acarakan di sini. Dan ini menjadi bagian dari evaluasi kualifikasi ya. Anda tanyakan di sini. Oke. Baik. Kemudian file nomor 6 kita lihat. File nomor 6 isinya adalah pembuktian. Nah, setelah masih ada satu lagi, justru ini yang utama ya. Justru ini yang utama, kertas kerja. Nah, ini dia. Ini yang spesial ya, Anda barangkali sudah punya, ini adalah punya saya dan Anda bisa modifikasi file Excel ini, bisa rapikan ya. Kalau saya sudah menggunakan ini ya, jadi ini Anda pertama, ini adalah kertas kerja untuk men-scoring. Ya, ingat di jasa konsultan semuanya di-skor. Jadi Anda skor dulu, baru Anda bisa mintakan berkas tambahannya kalau yang kurang. Kalau belum Anda skor, aplikasinya tidak mau meminta tambahan waktu. Jadi Anda harus minta evaluasi dulu. Jadi harus masuk tahap evaluasi dulu. Ya, evaluasi dulu tambahan waktunya. Ya, seperti itu. Jadi setelah tahap upload pengisian kualifikasi itu selesai, terus masuk tahap evaluasi kualifikasi.
Anda skor. Kemudian setelah di-skor, baru kalau memang Anda memerlukan ada dokumen yang kurang, semestinya Anda wajib untuk meminta. Tapi kalau tidak kurang ya tidak usah diminta, ya. Kurang ya, bukan salah. Kalau salah itu berarti dia sudah menyampaikan tapi salah. Itu tidak perlu Anda mintakan lagi. Yang disebut kurang itu kalau yang sebelumnya tidak ada, ya belum terisi. Anda minta lagi berkasnya. Nah, ini di sini kertas kerjanya di sini, ya. Pertama, pengalaman di bidang jasa konsultasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ya, seperti ini. Ini diisi dengan nama pesertanya ya. Ini biasanya banyak, apalagi kalau sertifikasi ISO aplikasi ini banyak pesertanya. Kemudian jumlah pengalaman pekerjaan yang similar. Nah, kriteria similar sudah kita bahas di review, Anda tentukan di sini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Yang ketiga adalah pengalaman sebagai lead firm dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di skor di sini berdasarkan kriteria yang ada di sini. Nah, ini kriteria yang ada di sini. Ya, ini penting sekali untuk Anda ketahui, bahkan ini pada saat evaluasi Anda cetak aja untuk terus ditempel ya, untuk memudahkan scoring ini ya, untuk memudahkan scoring yang ini kertas kerja tahap prakualifikasi. Nah, ini nanti ada sheet tersendiri ya. Ini kalau misalkan dia tidak upload SKN dalam laporan keuangan, Anda bisa mintakan ini. Anda bisa mintakan ya, seperti ini contohnya. Oke. Ya, ini adalah beberapa dan di bagian pengalaman ya, bagian pengalaman di data kualifikasi Anda copas di sini. Anda copaskan di sini semuanya dari data kualifikasi, copaskan di sini dan Anda analisis ya. Sekali lagi, kalau kualifikasi objeknya cukup data kualifikasi saja ya, data kualifikasi saja. Anda copas semua di sini dan Anda analisis berdasarkan ini pengalaman similar dan lead form ya, kemudian dibobot di sini ya. Ini insya Allah sudah otomatis dan nanti sudah ada skornya, dan skornya inilah yang Anda input di SPSE ya. Skor yang diinput kemudian Anda bisa baru mintakan kekurangannya ya, mintakan kekurangannya. Biasanya yang kurang-kurang yang ini nih, kurang-kurang ini biasanya laporan keuangan tidak terlihat uploadannya. Nah, ini jadi ini daftar perusahaan yang kita mintakan uploadannya. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian setelah tahap kualifikasi selesai, maka sistem akan mengumumkan shortlist daftar pendek. Nah, setelah itu masuk ya tahap oke, di sini contohnya ya. Nah, setelah itu akan masuk tahap kedua, tahap seleksinya ya. Contohnya ini ya, kita lihat contohnya yang sudah selesai. Ya, ini setelah pembuktian kualifikasi selesai, maka penetapan hasil kualifikasi by system. Pengumuman hasil kualifikasi by system, masa sangga prakualifikasi. Nah, ini ya memang nggak enaknya kalau konsultan masa sangganya 2 kali ya, di tahap prakualifikasi dan di tahap seleksi nanti ya. Setelah itu barulah perusahaan peserta yang masuk shortlist dia akan masuk tahap download dokumen pemilihan. Nah, disitulah baru peserta yang lulus shortlist tadi, daftar pendek tadi, dapat mendownload dokumen seleksi yang tadi. Ya, hanya peserta yang lulus daftar pendek yang bisa mendownload dokumen seleksi. Ya, setelah itu masuklah masa pemberian penjelasan. Nah, pemberian penjelasan Anda kalau memang membutuhkan bantuan dari tim teknis, Anda bisa undang lagi, ya, undangan lagi di tahap berikutnya ya, undangan untuk tahap seleksi ya. Contohnya seperti ini ya, sekilas sebenarnya sama saja contohnya, yang hanya saja bedanya adalah di tahap seleksi. Oke. Kemudian setelah tahap seleksi kemudian upload. Nah, di sini kalau di tahap ini upload, kemudian tahap pembukaan dan evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini tidak lagi ada pemintaan berkas kekurangan lagi karena sudah ada kompetisi. Ya, sudah ada kompetisi. Ya, file 1, file 2 sudah ada di sini. Jadi, kalau yang ini maka file yang digunakan, kita kembali ke sini, penunjukan advisor dari sudah, file nomor 8. Ya, kemudian ini file utamanya ya. File utamanya adalah kertas kerja tahap seleksi. Nah, ini memang harus sebaiknya memang tatap muka ya.
Tapi setidaknya file sudah saya berikan, saya berharap Anda bisa memahami cara kerja file ini. Cara kerja file ini dimulai dari sheet peringkat teknis. Sheet peringkat teknis, Anda isi nama perusahaan yang ikut shortlist. Atau yang memasukkan saja, belum tentu ikut shortlist, itu yang memasukkan. Yang memasukkan ya, Anda hitung di sini, kemudian ini biarkan saja ya, ini biarkan saja. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa kalau di jasa konsultan itu semua sudah diatur persyaratannya, yaitu pengalaman, kalau di tahap seleksi adalah pengalaman perusahaan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli. Makanya di sini di file yang ini cuma ada 3 ya, cuma ada 3 di sini: pengalaman perusahaan, proposal teknis ya, pendekatan dan metodologi namanya ya, dan kualifikasi tenaga ahli. Cuma ada 3 ini, tidak boleh Anda menambah-nambahi yang lain ya. Kalau Anda meminta sesuatu hal apapun terkait proses, Anda masukkan di pendekatan dan metodologi. Artinya mereka akan membuat proposal sesuai dengan apa yang Anda mau. Apalagi apabila Anda mau itu terkait kualifikasinya, Anda masukkan di kualifikasi tenaga ahli. Anda tidak boleh menambahkan hal selain 3 ini. Ya, ini karena ini diskor. Kalau Anda menambahkan, bagaimana skornya? Ya, karena sekali lagi ini diskor berdasarkan bobot yang ada di sini. Ya, contohnya ini bobotnya ya, ini ambang batasnya ya. Pengalaman perusahaan 10% ya, ambang batas 6. Kemudian proposal teknis 30%, ambang batas 18. Kemudian kualifikasi tenaga ahli 60%. Ini harus tinggi. Bobotnya 36, ambang batasnya 36. Ya, tenaga ahli harus tinggi. Oke. Jadi Anda tidak diperkenankan menambah-nambahin lagi persyaratan, karena memang di sistem SPSE pun juga pilihannya cuma 3, nggak ada lagi, cuma 3 aja. Pengalaman, pendekatan, dan kualifikasi tenaga ahli. Anda tinggal mainkan di sini berdasarkan presentasi ini, sesuaikan berdasarkan review tadi, lampiran berita acara review tadi ya. Ini diisi. Pertama yang Anda evaluasi adalah pengalaman dulu. Nah, ini pengalaman. Pertama adalah pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis. Contohnya ini 30%. Ada di sini berdasarkan ini kriteria yang di sini. Nah, ikuti aja kriteria di sini. Kita tidak bahas lagi ya. Ini sudah ada di video yang lain. Ya, kriteria dari sini ikuti aja. Ya. Ikuti. Nah, kemudian pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama. Ini contohnya 20%. Ya, diskor langsung di sini. Ya, berdasarkan data yang ada ya. Kemudian pengalaman sebagai lead firm, skor di sini. Nilai pengalaman mengelola kontrak, apa itu? Anda bisa lihat nanti di video yang tentang review ya, review jasa konsultan Anda bisa lihat. Kemudian kapasitas perusahaan, apa itu di sini. Ya. Ya, jadi inilah yang diskor. Ya, kemudian skornya otomatis dia akan mengisi ke sini nanti. Akan mengisi bagian yang di sini. Di sheet evaluasi. Ya, dia akan mengisi yang di sini, pengalaman. Nah, yang ada di sini ya, dia akan pindah ke sini. Jadi semua yang ada di sini dalam satu PT, dalam satu badan usaha, dia akan pindah. Ya, ini PT A, pengalaman, dia akan pindah ke sini. PT B, dia akan pindah ke sini. Seperti itu ya, pengalaman. Jadi sheet yang pertama Anda isi adalah sheet pengalaman. Yang pertama peringkat teknis, diisi nama perusahaannya, kemudian sheet pengalaman diisi. Kemudian setelah itu Anda mengevaluasi metodenya. Metodenya ini saya sarankan Anda menggunakan narasumber luar. Ya, jangan Anda sendiri seperti yang ya, jangan Anda isi sendiri sebaiknya. Anda pakai narasumber luar yang expert di bidang ini. Ya, terus ya, hasil dari itu Anda rundingan dengan Pokja dan keputusannya masukkan di sini. Ya, keputusannya masukkan di sini. Ini metode ABC ini adalah untuk peserta 1, metode DEF untuk peserta 2, metode GHI untuk peserta 3. Jadi dalam satu file Excel ini daya tampungnya adalah untuk 3 peserta. Jadi kalau misalkan Anda mengevaluasi 6 peserta, berarti nanti ada 2 file. Kalau ini Anda mengevaluasi 9 peserta, ada 3 file. Karena satu file ini saya sudah bikin untuk 3 peserta saja daya tampungnya file Excel ini. Ini metode ABC untuk peserta 1, metode DF peserta kedua, metode GAI peserta ketiga. Ya, Anda masing-masing isi di sini ya, skor di sini, diisi di sini. Dan ada kertas kerjanya.
Ya, ada kertas kerjanya. Saya coba lihat ya contohnya, semoga ada di sini kertas kerja, semoga ada di sini. Nah, ini dia. Oke, nanti saya kopikan, saya tambahkan, ini dia. Alhamdulillah ada ya, kertas kerja. Nah, ini dia. Ini kawan-kawan semua, ini adalah kertas kerjanya. Ini kertas kerja ini, ya, ini diisi sangat baik, dan ini sangat subjektif, terus terang. Bagaimanapun juga tetaplah subjektif. Oleh karena itulah sebaiknya expert yang mengisi, jangan Anda. Ya, hasilnya tuangkanlah di sini. Nah, dituang di sini peserta 1, peserta 2, peserta 3, nanti dia akan ngepul di sini. Hasilnya otomatis akan ngepul di sini. Ya. Ini adalah peserta 1, PTAA, PTBB peserta 2, PT CCC peserta 3. Nah, yang terakhir, ini yang paling berat, ini adalah Anda mengevaluasi kualifikasi tenaga ahli yang masing-masing yang dievaluasi adalah pendidikan, pengalaman, dan sertifikat keahlian. Ya, pendidikan, pengalaman, dan sertifikat keahlian bobotnya contohnya adalah pendidikan 20%, pengalaman 60%, sertifikat keahlian 20%. Ya, contohnya ini. Ya, pendidikan. Kalau pendidikan Anda tinggal lihat pendidikannya ya, ya di yang di Apindo. Pengalaman juga Anda tinggal lihat sertifikasinya. Sertifikat kalian Anda lihat. Nah, yang paling berat adalah pengalaman. Khusus pengalaman, Anda ada tabelnya sendiri di sini pengalaman. Di ini dilihat dari surat referensi kerja. Oke, khusus pengalaman lihat dari surat referensi kerja. Nah, di sini Anda bikin range sendiri, misalkan kurang dari 1 tahun nilainya 0, 1 sampai 3 tahun 20, seperti itu. Nanti akan mengisi di sini nih ya, dari referensi kerja Anda nilai di sini. Ya, di sini ada ketentuannya. Kalau posisi yang sama, posisi ada jabatan yang sama 0,25, kalau yang sama 0,5 ya. Lihatlah surat referensi kerjanya. Kalau tidak ada referensi kerja, tidak ada nilai ya di sini. Tidak ada nilai di sini kalau tidak ada referensi kerjanya. Oke. Dan ini satuannya adalah bulan. Nanti dikonversi otomatis oleh aplikasi, oleh Excel ini dengan tahun. Nah, tergantung nanti pengalaman profesional yang disyaratkan minimal. Nah, itu nanti akan dibobot di sini. Jadi kalau misalkan pengalaman profesionalnya kurang dari 1 tahun nilainya 0, 1 sampai 3 tahun kurang nilainya 20, 3 sampai 5 tahun nilainya 50, di atas 5 tahun nilainya 100. Ini adalah contoh. Ini nanti Anda bisa ganti ini ya, atau Anda mengikuti ini juga silahkan. Dan ini Anda lakukan per tenaga ahli yang ditawarkan badan usaha tersebut, per tenaga ahli. Jadi kalau jasa konsultan ini menggunakan 9 tenaga ahli yang diminta, ya 9 tenaga ahli per badan usaha. Ya, kalau 12 tenaga ahli ya 12 tenaga ahli. Kalau 3 ya berarti 3. Dan nilainya semua di-pool di sini, maka nanti akan terpool di sini, ngepool di sini. Semuanya akan ngepool di bawah sini nih. Nah, ya. Ya, semuanya akan ngumpul di bawah sini. Ya, tenaga ahli semua akan ngumpul di sini. Tenaga ahli 1, dan ini contohnya ada 12 tenaga ahli. Ya, contoh yang saya ini 12 tenaga ahli. Semuanya ngepool di sini. Ya, skor-skornya ngepool di sini, dan setelah ngepool di sini maka jumlahnya akan tambah di sini ya, tertambah di sini. Ya, misalkan PTAA, pengalaman badan usaha, ya ini tergantung juga dengan bobot ya, ini 10, 30, 60, ya ini bobotnya. Ya, dan di sini sudah otomatis diisi tergantung ambang batasnya ya, ambang passing grade-nya, ambang batasnya di sini 60, di sini lulus teknis ya. Kalau 60 berarti karena nilainya 82 dia lulus teknis. Kalau yang kedua nilainya 65 juga lulus teknis. Nah, seperti itu. Ini adalah keseluruhan lampiran berita acara evaluasi penawaran file 1. Lampiran berita acara evaluasi penawaran file 1. Nah, di situ nanti akan masuklah ke ini ya, file 1, maka masuk ke penetapan peringkat teknis. Nah, berdasarkan skor yang ada di sini. Ya, peringkat teknis urutkan berdasarkan skor yang ada di sini. Ya, jangan sampai salah, fatal kalau salah ya. Nah, kemudian masuklah ke penetapan peringkat teknis, kemudian pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis.
Dan masuk ke tahap berikutnya, langsung pembukaan evaluasi penawaran. Ini cukup 1 hari aja sudah langsung, karena tinggal memasukkan harga yang ditawarkan. Nah, barulah file harga terbuka di sini. Tinggal dimasukkanlah file harga di sini, bobotnya berapa nih, harga penawaran, dan bobotnya berapa. Yang lebih rendah mendapatkan bobot full. Misalkan ini bobotnya 20, berarti dia dapat nilai 20 yang lebih rendah. Yang lebih mahal dia bobotnya, nilainya tentunya skor harganya lebih rendah daripada yang skor lebih murah. Oke, dan akhirnya masuklah peringkat teknis di sini. Nah, disitulah pemenangnya evaluasi teknis file 2 ya. Di sini langsung penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, kemudian dilakukanlah klarifikasi dan negosiasi. Nah, kalau klarifikasi dan negosiasi di sini, nah disinilah Anda menggunakan ini. Silahkan Anda melakukan negosiasi, ya. Negosiasi di sini Anda lakukan. Utamakan negosiasi teknis seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Utamakan negosiasi teknis, ya. Setelah dilakukan negosiasi, maka Anda lakukan pembuatan berita acara hasil pemilihan dan selesailah tugas Anda. Terakhir, file nomor terakhir tentunya adalah kertas kerja laporan hasil seleksi. Ini adalah laporan hasil seleksi. Dan maka lengkap, dan pastikan sekali lagi checklist kelengkapan dokumen dengan ini semua, ya. Dengan ini semua, kemudian untuk dilaporkan ke PPK dan kepala ULP cukup ini saja. Cukup ini saja, ya. Ini yang selebihnya ini Anda simpan karena ini adalah dokumen rahasia Anda. Oke. Saya kira seperti itu, ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya berikan ini untuk Anda semuanya, ya. Semoga Anda bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya, ya. Dan apabila Anda butuh pertanyaan, silakan kita bisa diskusi dan sharing. Terima kasih, sukses buat kita semua. Terakhir, seperti biasa, apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.